Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syihonatuah Andika Reva Madangsai dengan NIM 33321600092. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID classifier. Di sini ada beberapa hal penting, yaitu ada proportion image, extract feature, evaluate features, kemudian ada trend model, yang mana akan saya bahas satu persatu nanti. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang preprocess image terlebih dahulu, di mana di sini sudah terlihat codingannya. Di sini kita codingannya, di run dulu. Saya akan membahas codingannya dulu, di mana pertama di sini terdapat skimage.io yang merupakan dari library pemotion gambar yang dapat menerapkan algoritma dan utilitas yang mana digunakan untuk penerapan riset. Ini berupa library, kemudian ada library skimage, transform, yang mana untuk mengubah skala gambar yang akan ditampilkan. Mulai ada rescrimage color, yang mana di sini untuk memunculkan gambar yang memiliki warna. Kemudian ada last name, di sini fungsinya untuk membuat kategori seperti COVID, normal, mania. Kemudian ada image name, yang mana fungsinya untuk sebagai gambar yang akan ditampilkan nantinya. Nanti ada RGB-nya, dan akan menghasilkan gambar yang lebih maksimal. Kemudian kita run. Setelah di run, mendapatkan hasilnya, yaitu ini nih, image gray RGB to gray dalam kurung image. Nah, itu hasilnya. Kemudian saya akan mengubah extract feature, di mana di sini berupa ekstrak dari hasil preprocess image yang tadi telah dibahas codingannya. Nah, di sini juga saya akan membahas codingannya, yang mana di sini menggunakan library yang hampir mirip di sini nih. Yang ada sedikit perbedaan di sini, di mana pada terdapat di sini nih, feature yang merupakan data opsional dengan ray 6p. Kemudian feature ini yaitu akan ditampilkan sesuai dengan pada labelnya masing-masing di dalam Python seperti GLCM. Library-nya sih masih sama, mirip sih sama yang tadi, kayak library pemrosesan gambar yang akan menerapkan algoritma dan utilitas yang digunakan untuk penyerapan riset. Itu sih. Nah, setelah di run, mendapatkan hasil berupa angka ini nih, dari 0 sampai 139. Itu yang didapatkan dari extract feature.pl, hasil runnya itu. Kemudian akan saya bahas evaluate features, di mana di sini saya akan membahas tentang library yang digunakan terlebih dahulu, di mana di sini terdapat skippy.io, yang mana merupakan kumpulan algoritma dan fungsi matematika untuk bahasa pemrograman. Nah, kemudian ada Ibresibon, yang mana
kumpulan pustaka visualisasi pada data lingkungan Python. Kemudian ada NumPy yang untuk berfungsi melakukan proses komputasi numerik. Kemudian ada Matplotlib yaitu untuk library yang visualisasi data multiplatform yang dibangun di atas Array-NumPy. Kemudian ada Echelon Matrix dan Echelon Reduction yang mana untuk membangun modul pembelajaran dari mesin dan algoritma pembelajaran untuk regresi. Nah, di sini juga ada pangkas yang mana untuk Python yang berlisensi merupakan library analisis data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang bisa untuk diolah. Di sini ada COVID features di mana ini untuk ada COVID feature dan lain-lainnya ini. Nah, di sini tuh untuk menampilkan kategori data dari analisa classifier. Kemudian ada score dan target yang mana membuat batasan nilai pada grafik COVID atau normal atau enamnya. Kemudian juga ada di sini min-max scalar ya. Min-max scalar. Di mana untuk kelas dasar hierarki ketika dipanggil tidak menerima argumen menghasilkan yang baru. Kemudian ada ada Navig PLT apa ini ya? Piplop. Nah, ini tuh untuk feature untuk nilai integer nanti atau gambar akan memunculkan X label dan Y label. Nah, seperti itu. Kemudian ada post label di sini. Ini post label untuk nilai bentuknya, nilai bentuk dari yang satu. Kemudian string dalam kurung argument yang mana untuk gambar bagian topis. Kemudian ada feature .plt yaitu merupakan jarak dari gambar sesuai nilai yang diperlukan. Kemudian ada sisanya buat semua post label. Nah, itu kemudian kita run codingannya. Setelah di run nanti dapatnya seperti ini nih. Nah, ini hasilnya. Ini hasil setelah di runnya. Kemudian saya akan membahas tentang trend model, di mana di sini saya akan membahas codingannya terlebih dahulu, yaitu di sini terdapat utils, yaitu merupakan utilitas atau melakukan berbagai tugas utilitas yang mana untuk memulai dan membantu kode
menjadi lebih portable di seluruh platform menggunakan modul Python. Nah, kemudian di sini terdapat yang sama dengan NP merupakan nilai-nilai dalam COVID classifier yang berupa algoritma Y sama dengan NP2 sama, seperti itu. Kemudian Y sama dengan TO kategorikal berupa trend data set. Kemudian nah, di sini ada model untuk memunculkan model untuk memunculkan semacam untuk data yang berupa flowchart yang nilainya disesuaikan. Nah, itu terbilang codingannya. Nah, setelah di run, kemudian kan setelah di run hasilnya seperti ini, bisa dilihat ya data-datanya. Setelah di run ini keluar semua data-datanya, hasilnya setelah di run. Nah, ini hasil akhirnya nih. Ini berupa hasil dari laptop saya yang nilai 1324 sama dengan yang berdasarkan asalnya dari kemudian inilah konflik matrix yang dihasilkan sama dengan yang dihasilkan oleh laptop saya. Nah, sama 1324031 sama ini sama, hasilnya sama, mungkin kurang lebih spek laptopnya sama. Nah, ini nah, di sini model dari data berupa flowchart tadi ya. Ini datanya. Ada perbandingan nih dari input 1 dengan input layer, change, kemudian drop on sampai dance 2. Bandingan dance. Nah, perbandingannya ini bisa dilihat di sini. Input dengan input lain 64 banding 64 itu. Gitu. Kemudian juga di sini terdapat extract dari pneumonia, terus average bar post normal pada normal, nah average COVID. Nah, ini rata-ratanya nih udah kelihatan. Nah, selain itu juga ada ini post label pneumonia yang normalnya juga ada nih. Ini kemudian ada out COVID. Nah, seperti ini tabelnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.